Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel saya. Semoga kabar teman-teman baik dan sehat ya. Oke teman-teman, sini saya mau sharing tentang perkembangan mobil saya dari awal membuat sampai terakhir kemarin ikut fun race ya. Mohon maaf karena kemarin itu saya berencana untuk membuatkan video untuk race mobil saya ini, tapi ternyata kemarin itu saya lupa membawa kartu memori, jadi ya tidak bisa terekam dengan baik. Kalau pakai handphone saya agak jadul, jadi tidak maksimal. Kemarin sudah saya coba, jadi ya begitulah. Tapi saya berjanji untuk next race selanjutnya saya akan videokan hasil dari perkembangan mobil saya ini yang sudah dibuat dari awal sampai dengan hari ini. Oke teman-teman, ini adalah mobil yang saya pakai kemarin saat race. Untuk mobilnya sama ya, hanya bodinya saya ganti-ganti menggunakan bodi yang putih ini dan juga menggunakan yang itu, yang bodi merah itu. Tapi untuk sasis yang itu saya tidak pakai karena dari awal memang saya peruntukkan untuk cadangan. Kalau misalnya sasis utama ini mengalami masalah ya, mengalami trouble, patah atau gimana, saya bisa langsung ganti dengan sasis cadangannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, untuk pengalamannya, untuk share pengalaman kemarin sangat luar biasa ya untuk race pertama. Karena saya pertama ya ikut itu race, jadi pertama kali ambil kupon itu agak bingung karena ambilnya di mana bingung. Akhirnya saya tanya dengan racer-racer yang lain, dan mereka baik hati semua ya. Dikasih tahu ngambilnya di sana, misalnya seperti itu ya. Nah kemarin itu satu paketnya itu seharga 100 berapa kemarin itu, 125 itu dapat 70 kupon. Nah sudah, saya beli saja, ambil, dan saya cari tempat untuk pitbox, jadi masang kabel dan lain-lainnya lah, saya siapkan semuanya mobilnya. Nah untuk settingan awal itu saya pakai gear. Untuk settingan awal saya kemarin menggunakan gear hijau biru ya. Saya menggunakan gear hijau biru. Gear yang ini, nah gear yang ini, kemudian dan yang ini kemarin menggunakan ini gearnya. Nah untuk awal-awal akan gear itu ya. Baterai jelas, baterai sudah pasti full. Baterai sudah saya pakai full, sudah saya isi full untuk baterai. Udah saya ambil kupon, jalan aja ya. Jalan-jalan yo susah juga ternyata untuk race ini. Ternyata memang settingan saat di race sama yang di rumah, yang di
kita siapkan di rumah ternyata ya berbeda ya. Yang sudah disiapkan di rumah pas sampai sana ya lumayan banyak lontangnya lah ya. Jadi ya harus banyak yang disetting, dari yang pertama yang bagian ini, bagian akar ini ternyata banyak sekali yang setting dan banyak kena sekrut ternyata saya ya, karena settingnya terlalu ke bawah. Jadi settingnya terlalu ke bawah teman-teman, jadi bisa kena sekrut saya, jadi terlalu ke bawah. Jadi banyak kena sekrut, terlalu ke bawah. Tapi untuk yang ini yang saya bawa pulang ini belum saya apa-apain mobil, jadi langsung buka dari tempatnya, dari box buka ya. Seperti ini settingan terakhir mobil saya kemarin ya. Untuk triknya, karena saya pertama kali ya, jadi saya tidak tahu mana trek yang mudah, mana trek yang sulit gitu. Saya masih belum paham untuk itu. Jadi ya gas aja lah, pokoknya gaspol gitu, main saja. Tapi memang saat melihat punya racer yang berpengalaman itu, wah mobilnya enak-enak sekali kawan. Di lompatan, di jambut apa itu ya, jampingan putus itu enak banget. Kemudian di slope itu terbangnya enak, jadi bisa langsung bisa langsung klek di mana, di treknya itu ya, bisa langsung gini, bisa langsung gitu. Kalau yang mobil saya untuk yang pertama itu dia mental 2 kali, mental seperti ini, dimain ini mental tuk, terus gini kan tuk, terus dia langsung kelontang gitu. Itu masalahnya. Kemudian di tabletop punya orang itu bisa 2 kali pantul tuh enak, tok tok gitu, tok tok. Mobil saya ngedok gini langsung dia mental, terus kebablasan. Nah itu kemudian ada IC, nah itu yang krusial. Jadi mobil saya itu enggak mobilnya itu tidak turun ke bawah, tapi pas ketika nyebrang IC itu dia malah jengat, malah naik gini, dia mobilnya malah naiknya gini, malah naik. Waduh, nah itu saya sangat bingung ya pas waktu itu, gimana cara ngatasinya ya. Akhirnya ya saya juga tetap bertanya kan ya kepada teman-teman, Kak ini seperti apa kok mobilnya nggak bisa lewat di IC. Ternyata ada beberapa dari settingan ini, kemudian disetting lagi, kemudian akar juga setting supaya bisa lewat. Kemudian disarankan untuk rollernya di amplas gitu. Jadi harus ya, ternyata banyak juga yang diperhitungkan juga ya ternyata waktu kemarin itu ya. Tapi kan namanya kita senang gitu, kita hobi kan ya, kan waktu kecil juga senang main Tamiya kan, jadi ada gini ya, excited lah kita ya, sangat senang seperti itu. Jadi ya gimana pun caranya ya belajar lah, setting sendiri macam-macam. Nah ada lucu lagi, waktu pengalaman pertama kemarin itu adalah yang mana kan semakin lama itu mobil musuh itu atau mobil dari lawan tuh kok malah semakin cepat mobil saya. Kemudian apa itu istilahnya kalau yang cetak waktu banyak itu, BTO. Nah BTO sudah semakin kecil, otomatis kan waktu limitnya juga semakin kecil. Nah mobil saya kan larinya hanya segitu-segitu aja. Sudah saya usahakan untuk break in, sudah saya usahakan untuk ya seperti orang-orang lah, saya kan niru, ngelihat nyontek di samping kiri kanan, oh di break in dikasih apa, terus kasih oli, udah sama lah pokoknya ya. Tapi nggak tahu mobil
orang kok makin kenceng, mobil saya kok nggak kenceng gitu, malah limit, padahal sudah settingan sudah dapat, di IC dapat, kemudian di slope dapat, di tabletop juga dapat, jatuhnya malah limit. Oke lah, akhirnya saya berinisiatif mengganti gear ke coklat merah. Nah, waktu itu saya ganti gear ke coklat merah, lumayan mobilnya kenceng. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah ternyata settingannya beda lagi. Mobil saya akhirnya kelontang lagi, terutama di slope. Nah, di slope itu saya ngerasa itu mobilnya itu loncatnya kok tinggi sekali. Kemudian disarankan untuk diganti sendernya. Kalau yang ban kemarin yang saya beli kan itu ada tandanya yang seperti ini ya. Ada yang tanda seperti ini. Nah, tanda yang seperti ini teman-teman. Nah, ini awalnya kan disarankan untuk di sender kanan, kemudian disarankan untuk ke sender kiri. Nah, saya balik kiri, sudah sama aja, tetap nggak bisa lewat itu di slope-nya karena susah. Nah, waktu itu kebetulan saya bawa ban juga yang cadangan sama cuma dia hanya lebih besar yang di depan. Ban besar, tapi ini kan posisi peleknya adalah posisi pelek depan. Akhirnya saya coba ganti, tapi tidak sender kiri atau kanan. Jadi yang pelek belakang itu di sebelah kanan, kemudian yang pelek depan itu di sebelah kiri untuk sendernya, ya kan. Itu sudah saya tandai. Jadi harapannya mobilnya bisa nggak sender kanan juga nggak sender kiri, jadi mobilnya bisa di tengah. Nah, di situ akhirnya berhasil juga settingannya untuk masuk ke slope atau melewati yang slope. Nah, seperti itu. Tapi permasalahan muncul lagi ketika di IC, dia balik lagi mobilnya nggak nukik ke bawah gini, tapi dia malah mencelat gini. Mencelat artinya terbang gini, mobilnya malah lewat terbang gini. Aduh, saya bingung. Ternyata saya coba ganti posisi roller ini, saya coba ganti pokoknya sepepet mungkin, saya coba pepet mungkin ya, saya coba semepet mungkin. Nah ini saya pepetkan sepepet mungkin ke track ya, saya pepetkan sepepet mungkin ke track, saya pepet mungkin ke track. Nah, seperti ini kan mepet banget nih track, saya pepetkan sekali di track seperti ini. Coba saya fokusnya saya, nah jadi saya pepetkan seperti ini. Jadi nah gitu ya, jadi dia mepet sekali dengan, nah ini mepet sekali, jadi harapannya tuh saya pepetkan sebelah kanan juga saya pepetkan, pokoknya saya pepetkan coba. Nah itu ya, itu terlihat nempel, tapi sebenarnya itu tidak nah itu kan ada jaraknya sedikit. Nah itu sepertinya nempel, tapi itu benar tidak nempel, itu masih bisa diputer, nah itu bisa muter kan tuh. Nah saya buat seperti itu dan ternyata berhasil juga ya. Tetapi semakin lama kan untuk motor atau dinamonya itu kan semakin lama kan dia semakin kencang. Nah ketika yang saya rasakan itu mobilnya dia seperti kayak motocross itu loh. Jadi dia itu kalau di jumpingan di mana pokoknya di slope atau table itu dia mobilnya
gini. Nah, loncatnya gini. Padahal yang dicari loncat adalah nah gini. Jadi yang cari gini, bukan gini, tapi loncatnya agak lurus gini. Nah, bukan gini ya. Kalau gini, jadi kayak dia nukik gitu, kayak nukik gitu. Nah, itu yang bikin lontang. Saya ngerasain kok kurang enak apa ya. Nah, terus kemudian saya coba ganti shaftnya ya. Ganti shaftnya, saya modif shaftnya itu, saya bikin pokoknya semepet mungkin lah ya. Nah, shaftnya itu dibuat mepet, jadi dibuat mepet lah pokoknya. Jadi nggak ada celah, tapi cuma sedikit banget celah. Itu saya coba hampir selesai itu ya, hampir babak pertama selesai itu masih belum enak juga. Akhirnya saya putuskan ganti ke coklat hitam. Ini settingannya masih belum saya owah-owah ya. Nah, nih saya pakai settingan coklat hitam akhirnya. Kenapa saya pakai ini? Karena mobil saya selalu ketinggalan sama mobil racer yang lain, karena saya tidak berpengalaman dalam melajukan dinamo ini supaya bisa cepat. Akhirnya daripada mobilnya ketinggalan terus, saya coba ganti yang hitam. Nah, ternyata di luar dugaan, ketika menggunakan yang gear ini, ternyata semua rintangan sirkuit itu atau lintasan yang kemarin itu ternyata bisa. Tinggal saya hanya bermain di voltase baterai kemarin. Kalau tidak salah, kemarin itu saya bermainnya di sekitar angka 134 sampai 135 dah menggunakan gear ini. Itu sudah, mobilnya sudah sangat-sangat stabil ya menurut saya. Terus loncatannya juga lebih enak daripada menggunakan gear coklat merah itu ya. Padahal untuk yang racer lain itu katanya mereka pakai gearnya yang hijau biru. Tapi batin saya kok hijau biru kok bisa banter ya, kok bisa kenceng. Nah, mobilku nggak kenceng gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ganti gear, yang penting di lintasan bisa dorong atau dia bisa ngejar. Memang kalau pakai gear ini awal-awal memang startnya ketinggalan, tapi di tengah-tengah dia nendang. Dia bukan nendang ya, dia ngejar terus gitu loh. Tengah-tengah gitu, dia di tengah malah semakin mendekat mobilnya, seperti itu ya. Jadi yang saya dapatkan kemarin itu. Nah, untuk settingan shaftnya itu ini mepet banget ya. Ini untuk yang kemarin itu mepet banget, dia loncatannya juga jadi lebih enak, mepet banget. Nah, untuk settingan shaft atau tutorial pembuatan shaftnya itu sudah ada contohnya yang di video para youtuber Tamiya itu ya, seperti itu. Saya juga niru cara seperti itu ya. Nah, ini luar biasa. Kemarin untuk pertama kali saya main, saya bisa lolos sampai ke babak 1, lolos 2 lolos ke 3, sampai babak 3. Nah, sampai babak 3, wah kan untuk yang pertama kali kan lah, wow, saya lolos babak 3 sampai babak 3, sampai bisa bertahan sampai di babak ketiga dengan newbie ya hitungannya ya saya ya, karena saya nggak ngerti sekali Tamiya settingan seperti apa ya, hanya bermodalkan tanya dan improve aja. Jadinya ya udah berdasarkan tontonan yang pernah saya tonton di YouTube itu ya saya terapkan saja di sini. Tapi terus terang tetap berbeda kawan, setiap lintasan itu sepertinya berbeda, karena kemarin itu terus terang saya pakai sender kanan atau pakai sender kiri nggak ngaruh ternyata. Maksudnya itu nggak bisa
stabil di mobil saya. Akhirnya saya putuskan nyilang itu tadi supaya nggak sender itu tadi akhirnya. Nah, seperti itu kawan-kawan pengalaman saya. Terus kemudian pengalaman yang menarik lagi adalah yang mana itu tadi saya dapat pembelian kuponnya adalah 125.000, itu dapat 70 kupon, ya kan? Dapat 70 kupon. Nah, tapi kupon yang saya gunakan hanya berkisar di 20-an kupon. Ya, jadi saya masih sisa banyak itu kuponnya. Sisa banyak. Dari 20 kupon itu saya kemarin berhasil masuk 10 kupon. Berhasil masuk 10 kupon. 10 kupon untuk babak kedua. Nah, ini dia sisa-sisa kuponnya kemarin. Waduh. Nah, ini dia. Nah, pikir saya apakah kok sisa banyak sekali, karena kan waktu pas main ini saya tanya, Kak, ini sampai jam berapa gitu. Ini paling sampai sore Mas, sampai jam 5 atau setengah 6 bisa, biasanya gitu jam 5 gitu ya. Ternyata kemarin itu jam setengah 4. Iya, jam setengah 4 itu sudah masuk akhir-akhir itu untuk babak pertama. Nah, kupon saya masih banyak sekali. Ini kan satu bundle ini 10 kan, 20 berarti masih 30 kan, ini masih. Nah, ini kan satu bundle juga nih 40. Ini masa gini ya, sekitar 20-an. Saya baru kepake sekitar 20-an, mungkin sekitar 25 ya kepakainya. Waduh, kuponnya masih banyak. Kan kalau seperti ini kan tidak bisa ditukar kan untuk yang kuponnya pembelian awal, kecuali yang kupon habis terus ambil kupon lagi. Nah, itu baru bisa dikembalikan. Tapi ini nggak bisa, nggak apa-apa lah, ini untuk pengalaman pertama kan ya. Wah, luar biasa nih, STP up Minggu 3 November, Indo Grosir lantai 2 Jalan Magelang, Yogyakarta. Saya mainnya di situ ya, meskipun masih pertama. Kemarin tuh saya senang sekali karena itu tadi asik ya, ternyata maksudnya untuk setting mobil ini ternyata ya asik juga tuh. Dan kata-kata yang paling marem itu kan kusut. Nah, intinya kusut itu bingung ya mau diapain lagi, mobil sudah ditetesi, sudah dikasih macam-macam, udah di setting ini gitu. Rumongso saya ki settingannya wis oke, ketika di track dia keluar lagi, muncul lagi gitu, setting lagi. Mungkin kemarin tuh saya terlalu lama untuk memikirkan settingan, jadi kuponnya tidak terlalu banyak terpakai ya, jadi hanya sekitar 20-an. Kemarin masih sisa 40-an Pak ya, ini masih nih kuponnya. Nah, gitu. Mungkin karena terlalu santai, terlalu memikirkan settingan gitu ya. Memang untuk yang sudah berpengalaman memang wah luar biasa ya. Mobil mereka memang di awal-awal babak pertama itu memang banyak yang kelontang ya, Tapi saya heran ketika di babak 2 itu pada stabil semua mobilnya gitu. Apalagi di babak ketiga itu, ketika di babak ketiga saya kan sampai ke babak ketiga itu, nah itu mobilnya stabil semua, nggak ada yang kelontang, mobilnya kenceng, itu bisa dilengket bisa lengket di track semua itu mobilnya. Wah, luar biasa ini ya tuh. Nah, akhirnya untuk pertama bisa sampai ke babak ketiga. Semoga di event selanjutnya kita bisa sampai ke babak atasnya lagi lah ya kan, 1, 2, 3 terus naik lagi ke babak atasnya gitu ya. Nah, sementara itu
Itu dulu pengalamannya. Untuk pengalaman newbie saya dengan Tamiya pertama ini TBA, meskipun banyak part yang diwariskan oleh teman saya seperti bodi, kemudian alat penurun voltase seperti itu. Oke teman-teman, semoga pengalaman ini bermanfaat, berbagi cerita, dan juga semoga bisa terus lanjut dan bisa terus berkembang gitu teman-teman. Oke, udah cukup untuk pengalamannya. Jangan lupa like dan subscribe.